Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Come on anak-anak muda. Woo! Langit dan bumi dijilat Tuhan. Katakan sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Mu ya Tuhan mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Sama-sama katakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Lambaikan tanganmu, katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Sekali lagi dong katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Sorakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Woo! Haleluya. Haleluya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap Tuhan untuk datang menyembah Engkau ya Tuhan di tempat ini. Kami undang lawatan-Mu ya Tuhan. Kamu memenuhi setiap hati kami yang rindu ya Tuhan. Kau penuhi setiap kerinduan kami ini ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau lebih lagi mengenal Engkau ya Tuhan. Ajar kami untuk mengenal Engkau ya Tuhan lebih dalam lagi. Oh kami tenggelam dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik ya Tuhan. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu
ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila kami lihat ya Tuhan, ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan, dan ku ingin mengenal-Mu. Ya lebih dalam ya Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk boleh mengucap syukur di hadapan-Mu Bapa. Ya Rabba Baba 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 Baba. Ya Rabba Baba 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 Baba. Ya Rabba Baba 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 Baba. Ya Rabba Baba Baba. Tiada yang melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Ya Rabataka ya Rabasyari ya Rabataka ya Rabba. Syari ya Rabba 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 Rabba. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh sungguh tiada ya Tuhan, tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi lebih dalam lagi. Katakan, dan ku ingin mengenal-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh,
ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Bawa kerinduanmu di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, kami sembah-Mu, kami sujud datang kepadamu, bawa korban syukur bagi-Mu. Sebab hanya Engkau-lah ya Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Yesus, Syada ya Rabataka ya Rabasyanda ya Rabarabara. Mari angkat tangan kita, katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya ya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan pemberkati. Katakan Tuhan, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Kau yang ada di rumah-rumah saat ini juga, kita mau lebih bersuka cita. Amin. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Katakan sama-sama, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Sama-sama katakan, lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau Tuhan sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Katakan, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, kuasa sabar. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Katakan, kau angkat kami ya Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuat kami, kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam ya Tuhan, lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Mari sama-sama katakan, dengan iman, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa sabarnya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Kurang kuat jemaat Tuhan. Haleluya. Surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita agar firman Tuhan tertanam di hati kita. Kita berbuah di hadapan Tuhan. Sungguh besar setiamu,
nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu ya Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan, kami tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Ku, hanya Kau segalanya. Ku percaya. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku takut tak akan ku gentar, Kaulah imanku.
katakan sama-sama, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan ku percaya, ku percaya. Sekali lagi katakan ku percaya, ku percaya. Shalom anak-anak muda. Sebelum kita memulai pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk bisa beribadah, dan kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu. Engkau yang mengurapi setiap kami ya Tuhan, mengurapi hamba-Mu, mengurapi teman-teman yang ada di rumah-rumah, yang sedang duduk ataupun berdiri, yang sudah siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicara kepada kami, Roh-Mu yang mengurapi dan yang mengambil alih pemberitaan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Sekali lagi saya sapa. Shalom teman-teman yang ada di rumah-rumah, ya, yang ada di kos-kosan, yang ada di rumah-rumah. Malam ini kita mau bahas firman Tuhan tentang hidup yang membuahkan hasil. Saya mau bacakan sebuah quotes bagi kita, yaitu every day is a chance to change your life. Artinya apa? Bahwa setiap hari adalah sebuah perubahan yang bisa mengubah kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus membuahkan hasil. Kita harus memikirkan apa hasil-hasil yang positif yang harus kita berikan kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada pelayanan kita, bahkan kepada hidup kita sendiri. Mari kita baca Alkitab kita dalam Yosua 2 ayat 6 sampai yang ke-9. Dikisahkan sebuah kisah tentang seorang Rahab, perempuan Rahab. Dikatakan begini, jadi ketika peralihan kepemimpinan dari Musa kepada Yosua, Yosua memerintahkan 2 orang pengintai pergi ke Yeriko. Karena Tuhan memerintahkan kepada Yosua supaya mereka mengambil tanah Yeriko menjadi milik mereka, begitu ya. Jadi kedua pengintai tersebut tiba di Yeriko, dan ternyata keberadaan mereka di sana diketahui oleh para prajurit, dan raja memerintahkan supaya mereka ditangkap dan dibunuh. Akhirnya ada sebuah rumah yang ditemui oleh kedua pengintai tersebut, dan mereka bertemu di sana. Dan yang mereka temui itu adalah perempuan sundal, yaitu Rahab namanya. Rahab ini seorang perempuan yang baik. Dia mengizinkan 2 pengintai ini masuk ke rumahnya, dan akhirnya dijamu. Nah, pada waktu sedang dijamu, ada orang-orang yang menanyai keberadaan 2 pengintai tersebut. Dan perempuan tersebut menjawab, mereka tidak ada di sini, mereka baru saja pergi. Dan setelah itu prajurit pergi, dan perempuan Rahab ini bertemu lagi dengan kedua pengintai ini, dan kedua pengintai tersebut diselamatkan, lalu mereka disuruh turun melalui tali. Dan mereka mengikat sebuah perjanjian di sana, teman-teman. Ya, dikatakan dalam Yosua 2 ayat 6 sampai 9 dikatakan begini, ayat 10 saya baca untuk kita. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Ayat 12 dikatakan, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Ini kata perempuan Rahab tersebut. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Puji Tuhan. Kisah ini akhirnya berjalan begitu panjang, dan tiba waktunya ketika Yosua memerintahkan semua bangsa Israel untuk merebut Yeriko, dan akhirnya semua orang yang ada di Yeriko tersebut dibasmi kecuali keluarga Rahab. Ya, keluarga Rahab. Kenapa keluarga Rahab diselamatkan? Karena ia telah memberikan pertolongan kepada orang-orang Israel pada saat itu. Orang Israel bisa merebut karena pertolongan Rahab terhadap kedua pengintai tersebut. Di sini kita bisa melihat bahwa
kita bisa membuahkan hasil melalui sikap yang kita perbuat kepada orang lain. Siapa itu Rahab? Rahab adalah seorang pelacur, perempuan sundal. Perempuan sundal, teman-teman, dianggap hina. Ya, kalau bahasa sekarang dibilang sampah masyarakat. Ia tergolong musuh Israel karena dia adalah Yeriko, ya, orang yang belum percaya kepada Yahweh. Namun teman-teman harus ketahui bahwa saat semua orang hingga raja pun gemetar dan ketakutan ketika kedua pengintai tersebut datang, justru Rahab mampu melihat Allah yang berkuasa. Haleluya. Rahab mampu melihat Allah yang berkuasa di tengah-tengah ketakutan. Bukankah hari-hari ini situasi sangat mencekam, menakutkan, mencemaskan, ya? Di mana-mana ada krisis, di mana-mana ada ketakutan terhadap COVID-19. Tapi justru seperti perempuan Rahab ini, disinilah kita harus melihat bahwa Allah yang berkuasa, Allah yang kita sembah mampu melepaskan kita. Amin. Mampu menolong kita. Jadi jangan takut, jangan gentar. Kadang-kadang kita berpikir seperti anak-anak Jesse yang sudah jalan 3-4 bulan di rumah saja. Kapan ya bersekolah? Awal-awalnya sih kita masih enak, apalagi yang sedang bekerja, ya. Masih enak kita dirumahkan, ya mungkin penggemukan badan lah kira-kira, ya, yang agak langsing sedikit. Tapi setelah berjalan 3-4 bulan, ngebosanin juga teman-teman, ya. Apalagi anak-anak sekolah, nggak ketemu sama teman-temannya, ya, nggak ketemu sama guru-gurunya. Bahkan berdasarkan infonya bahwa sekolah akan dimulai tahun depan. Wow, tahun depan kita mikirnya berapa bulan lagi ya? Sekitar 6 bulan lagi teman-teman, ya. Nah, tapi tenang, jangan takut. Tuhan akan menolong umatnya yang terus berharap kepada Dia. Amin. Di dalam Yosua 2 ayat 11 dikatakan, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Ayat 12, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Kiranya setiap kita teman-teman terus berlaku ramah, berbuat baik kepada banyak orang. Sehingga melalui orang yang justru kita ramahin itulah Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Orang yang kita tolong suatu saat akan menolong kita. Orang yang kita bantu suatu saat akan membantu kita. Orang yang kita tolong untuk mendapatkan pekerjaan, justru suatu saat mereka juga nanti yang Tuhan pakai untuk menolong kita, menolong anak-anak kita, menolong saudara kita mungkin, ya, yang sudah tiba di Batam ini dan belum mendapatkan pekerjaan. Rahab pada akhirnya percaya kepada Allah dan hidupnya telah berbuah karena membantu orang Israel. Buah adalah tanda kehidupan. Hidup yang membuahkan hasil tidak memandang usia, teman-teman, ya. Mau anak remaja, mau usia 20-an, 25, 30-an, bahkan orang tua sekalipun, kita harus hidup memberikan buah. Mazmur 92 ayat yang ke-12 dikatakan begini, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Para petani korma di Timur Tengah, ya, di Timur Tengah sana memiliki kebiasaan yang menarik untuk dicermati dalam proses menanam biji korma. Nah, dalam ayat 14 dikatakan, pohon yang masih berbuah di masa tua tetap hijau dan segar. Mereka akan tetap berbuah pada hari tua, mereka akan gemuk dan segar. Ayat 15 dikatakan, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya, ya. Kenapa Tuhan suruh kita berbuah sampai masa tua? Untuk apa? Untuk memberitakan, untuk menceritakan kepada banyak orang bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar. Dia adalah gunung batu kita. Dia mampu memberikan pertolongan, bahkan mencukupkan segala keperluan kita. Haleluya. Bagaimana hidup yang membuahkan hasil? Saya akan menyampaikan 3 poin, 3M untuk kita semua. Yang pertama ialah mau menolong. Sama-sama katakan, mau menolong. Ya, bila perlu, jika ada teman di samping kirimu, tatap dia, katakan mau menolong. Haleluya. Dalam Yakobus 2 ayat 25 dikatakan, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Wow. Sampai Yakobus sendiri pun mengisahkan atau menulis perbuatan dari perempuan Rahab.
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, menolong tidak tunggu sukses dulu. Tunggu saya kaya dulu, tunggu saya punya mobil dulu, tunggu cukup dulu baru saya menolong. Sampai kapan cukup? Justru apa yang ada di tangan kita sekarang harus kita gunakan untuk menolong. Ketika kita sudah memberikan yang sedikit itu, maka Tuhan akan menambah-nambahkan kepada kita supaya kita bisa menolong lebih banyak orang lagi, ya. Lebih luas lagi jangkauan kita. Apa yang bisa kita berbuat hari-hari ini buat orang-orang yang kita kasihi? Apakah itu orang tua, saudara, teman-teman kita, sahabat, bahkan rekan-rekan kerja yang ada di perusahaan mungkin, ya. Kita jarang mengetahui teman-teman seberapa besar orang itu mengasihi kita ketika mereka masih ada di sisi kita. Namun setelah mereka tidak ada lagi, pada saat itulah banyak orang merenung bahkan menyesal. Ya, suatu saat kita akan dipisahkan dengan orang tua kita, dengan teman-teman kita, dengan kerabat kita. Karena apa? Mungkin karena menempuh pendidikan di luar kota. Karena kita berkeluarga dan harus pisah dari rumah orang tua. Dan mungkin karena pekerjaan. Selama kita masih tinggal di rumah orang tua, atau selama mereka masih hidup, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya untuk mereka yang kita kasihi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bukankah ketika misalnya ada teman kita dipanggil Tuhan, ya, maaf nih, kalau ada teman-teman kita yang dipanggil Tuhan, bukankah kita akan berpikir, waduh, kenapa waktu itu saya nggak nolong dia ya? Kenapa waktu itu saya nggak ngampunin dia ya? Mungkin ada di antara teman-teman yang punya pengalaman waktu orang tuanya sudah dipanggil Tuhan, penyesalan pun, air mata pun bercucuran. Kenapa dulu saya nggak ngirim terus untuk orang tua? Kenapa saya dulu nggak berbuat baik? Ya, kenapa dulu saya nggak sering telepon orang tua nanya kabar? Justru setelah orang itu pergi, kita jadi merenung, kita jadi mengetahui, menyadari bahwa orang itu justru mengasihi kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, selama kita memiliki orang tua, sahabat atau saudara-saudara kita mungkin yang sedang sehat, kasihi mereka. Beri pertolongan kepada mereka. Jangan enggan menggunakan tanganmu untuk menolong mereka. Ya, bagi teman-temanku yang merantau di kota Batam ini, ya, sisihkan sedikit untuk menolong mereka, untuk membantu mereka. Ya, mungkin 300.000 cukup untuk belanja ke pasar, kira-kira begitu ya. Bukan soal jumlahnya, tetapi bagaimana kasih kita, jiwa kita berkorban untuk mereka. Haleluya. Hal yang harus kita ketahui teman-teman, saat kita sukses atau susah, hanya orang tua yang mengerti kita. Batin orang tua akan menderita kalau kita susah. Orang tua kita tidak pernah meninggalkan kita, bagaimanapun keadaan kita. Sahabat bisa ninggalin kita, ya. Bahkan teman-teman, saudara-saudara kita bisa meninggalkan kita. Tapi orang tua akan selalu mengasihi kita, ya, menanyain kabar kita. Situasi kita seperti apa, mereka tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Walaupun kita pernah kurang ajar teman-teman kepada orang tua kita, mereka akan tetap mengasihi kita. Sejahat-jahatnya anak, orang tua itu akan tetap mengasihi, memberikan nasihat. Meskipun nggak didengar, tetap disampaikan nasihat. Supaya apa? Supaya anaknya ini nanti menjadi orang. Ya, supaya anaknya ini nanti berbuah, menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Sebab itu mulai dari sekarang, mari kita lebih mengasihi dan menghargai orang tua selagi mereka masih hidup. Menghargai, menghormati, dan merawat orang tua adalah sebuah keharusan yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Saya ingat kisah seorang janda miskin, saudara, dalam Lukas 21 ayat 1 sampai yang keempat dikisahkan ketika Yesus saat itu melihat ada seorang janda miskin menaruh 2 peser ke peti persembahan. Ya, lalu Yesus berkata, perempuan miskin itu, janda tersebut memberi lebih banyak daripada orang-orang yang ada di sini. Ya, kenapa Yesus memberikan perbandingan antara janda miskin tersebut dengan orang-orang yang ada di sekitar itu? Karena janda miskin ini memberikan dari seluruh yang dia punya. Sementara orang-orang yang ada di sekitar itu memberikan dari kekayaan mereka. Artinya ketika diberikan 1 juta, masih banyak tabungannya. Ya, masih banyak modalnya, nggak akan kelaparan. Tapi janda ini memberikan dari seluruh miliknya. Teman-teman yang saya kasih, pemberian seseorang ditentukan bukan oleh jumlah yang ia berikan, tetapi oleh jumlah pengorbanan yang terlibat dalam pemberian itu. Seringkali orang kaya hanya memberi dari kekayaannya. Ini tidak meminta pengorbanan, teman-teman. Pemberian janda ini menuntut segalanya daripadanya.
ia memberi sebanyak-banyaknya yang dapat diberikannya. Wow. Prinsip ini dapat diterapkan pada segala pelayanan kita bagi Yesus. Ia menilai pekerjaan dan pelayanan kita tidak berdasarkan ukuran atau pengaruh atau keberhasilannya, tetapi berdasarkan kadar pengabdian, pengorbanan, iman, dan kasih yang tulus yang terlibat di dalamnya. Jadi jangan merasa rendah diri ketika pelayanan kita belum luas, ya. Ketika pelayanan kita waktu di gereja mungkin tidak di altar, kita hanya mungkin sebagai usher, ya, menyalami jemaat ataupun hanya bersapa, bertutur kata dengan jemaat. Jangan rendah diri, sebab pelayanan kita tidak dipandang atau dinilai Tuhan dari sisi tersebut. Yang kedua ialah, selain mau menolong, poin yang kedua, mau bersaksi, ya, atau mau menyaksikan. Karena tindakan Rahab tersebutlah ia dan keluarganya diselamatkan, namun aman dari kepungan bangsa Israel. Tindakan baiknya telah menjadi kesaksian bagi keluarganya. Wow, ini luar biasa. Jadi teman-teman, berdoalah kiranya melalui kehidupan kita, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, anak-anak muda dipanggil oleh Tuhan, kita dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya untuk menyelamatkan keluarga kita, untuk memberitakan Injil kepada keluarga kita. Bagi anak-anak muda mungkin yang keluarganya masih tinggal dalam perdukunan, belum percaya kepada Tuhan yang ada di kampung, ya, ambil waktu setiap saat, sampaikan firman kepada mereka. Kita tidak tahu keberadaan mereka saat ini, tetapi satu hal yang kita percaya, ketika kita berdoa dan menyampaikan Injil kepada mereka, kiranya Injil itu bekerja oleh kuasa Roh Kudus di hati mereka, sehingga hati mereka dilembutkan dan mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu yang kita percaya, ya. Tugas kita memberitakan, namun pekerjaan Roh Kuduslah yang membuat mereka percaya dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, Ingwer Ludwig Nommensen adalah seorang penginjil di tanah Batak, ya. Kita semua mengenalnya dengan sebutan atau panggilan Nommensen. Saya ingin ceritakan sedikit kisahnya. Ceritakan begini, setelah ia tiba di Sumatera, tepatnya di Padang. Jadi pertama kali ia menginjakan kakinya di Indonesia, itu di Sumatera, di Padang. Ia melanjutkan perjalanannya ke Sibolga, ke kota saya tepatnya, ya. Di tempat ini ia mulai mengadakan pendekatan kepada orang-orang Batak di daerah Barus. Sekalipun ia sangat ramah terhadap penduduk, namun ia mendapat banyak kesulitan dan bahaya selalu mengintainya. Apalagi sebagian besar penduduk mencurigainya sebagai mata-mata Belanda yang hendak menaklukkan bangsa Batak. Oleh karena itu, mereka berusaha mengusirnya, namun ia tidak takut. Sambil berkhotbah, ia mengobati orang sakit dan menghibur rakyat dengan harmonika. Dan kemudian pada tahun 1864 ia pindah ke Selindung di atas Barita, di atas Barita. Ia melihat pesta Batak dan biasanya disembelih seekor kerbau dan seorang manusia. Ya, ceritanya konon kalau ada pesta Batak, maka satu ekor kerbau bahkan seorang manusia akan menjadi korban untuk dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Karena mereka tidak menyukainya, maka si Baso, pengantar roh-roh halus, biasanya si Baso ini orang yang memang di pesta itu kesurupan begitu, ya, menyuruh membunuh Nommensen. Tetapi ia malah tampil ke depan dan berkata, roh yang berbicara melalui si Baso ini bukanlah roh si atas Barita, nenek moyangmu, melainkan setan. Wow, Nommensen sangat tegas waktu itu menentang pemujaan berhala yang dilakukan oleh orang-orang Batak pada zaman itu. Dan melalui pelayanannya, teman-teman, akhirnya bangsa Batak yang kita kenal sekarang percaya Tuhan akibat pelayanan Nommensen. Puji Tuhan. Dan setelah Nommensen berkata demikian, si Baso jatuh tersungkur dan mereka pun bertobat. Dan pada tahun 1873, Nommensen mendirikan gereja, sekolah, dan rumah pribadinya di Piaraja, yang sekarang menjadi pusat gereja HKBP, ya, pusat HKBP sekarang di Piaraja. Kita melihat bagaimana Nommensen berjuang memberitakan Injil demi keselamatan orang-orang Batak, ya. Dia datang dari Jerman jauh-jauh hanya untuk menyelamatkan satu suku yang besar supaya mereka percaya kepada Tuhan. Bukankah
kelompok kita yang sudah percaya, atau orang-orang Batak, teman-teman, atau siapapun di antara kita, maupun orang Jawa, orang Chinese, suku apapun, orang Manado, bukankah kelompok kita yang sudah percaya kepada Tuhan sekarang sudah lebih banyak? Seharusnya kita dengan gencar, kita dengan semangat dan gairah yang baru, menyampaikan berita Injil kepada banyak orang, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, ya, kepada banyak orang, supaya mereka percaya kepada Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 16, tulisan Paulus berkata demikian, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sama-sama katakan yang di rumah-rumah. Taruh tangan kananmu di dada, katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya, ini firman Tuhan, gak usah takut. Katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu sebabnya mulai malam ini, ya, yang jarang nelpon orang tua, yang jarang sharing firman dengan keluarganya, ambil teleponmu. Nggak mesti ketemu ke rumahnya, ya, telepon mereka, sharing firman, kuatkan, bangun mereka yang putus asa supaya mendapatkan pengharapan yang baru. Haleluya. Teman-teman, di zaman sekarang ini penginjilan lebih banyak melalui media sosial, ya, sosial media evangelism. Nah, itu sebabnya teman-teman, jika pastinya semua punya handphone, ya, punya handphone. Aplikasi-aplikasi di dalam media sosial, ayo kita gunakan untuk memberitakan kabar baik. Nggak mesti harus ada ayat-ayat firman-Nya. Yang penting kontennya membangun, kontennya memberkati, bisa kesaksian, ya, bagi teman-teman anak-anak muda yang sedang berusaha sekarang, yang memiliki kebun, contoh, atau yang jadi kurir, mengantar barang-barang ke sana kemari. Jangan malu. Biar kiranya melalui pekerjaan kita, orang-orang juga diberkati, orang-orang mendapatkan ide yang baru, orang-orang mendapatkan inovasi-inovasi yang baru melalui tindakan kita. Jangan malu ketika kita mengerjakan hal kecil, justru kadang-kadang hal-hal kecil itu membuat orang terpengaruhi, membuat orang justru bertambah semangatnya. Ya, itu sebabnya ayo, gencar, gunakan Facebookmu, ya, Instagram, gunakan WhatsApp, gunakan media-media sosial lainnya, untuk menyebarluaskan kabar baik, supaya ketakutan diganti dengan keberanian, supaya, ya, amarah diganti dengan kesabaran, supaya kasih itu menyebar ke hati banyak orang. Yang ketiga ialah mau melayani, ya. Tadi mau menolong, kedua mau bersaksi, mau menyaksikan, yang ketiga ialah mau melayani. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, melayani adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Jadi kalau kita diberi kepercayaan melayani, lakukan dengan sukarela, dengan hati yang tulus, sebab itu adalah pekerjaan yang mulia di hadapan Tuhan. Dalam Markus 10 ayat 45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau kita sudah dilayani oleh Tuhan, Dia datang dalam kekudusannya, Dia meninggalkan tahtanya di surga, turun ke bumi ini untuk melayani kita yang hina, yang seharusnya kita layak, tetapi Tuhan melayakkan kita. Seharusnya kita membalasnya dengan kebaikan. Kalau Tuhan sudah melayani kita, seharusnya kita berpikir, Tuhan, apa yang bisa aku buat ya terhadap kasih-Mu? Dengan apa akan kubalas perbuatanmu? Dengan apa akan kubalas kasih-Mu dan kebaikan-Mu? Itu yang harus kita pikirkan. Orang yang dewasa tidak selalu menuntut Tuhan apa yang bisa Tuhan berikan kepada saya. Tetapi orang yang dewasa akan berkata, apa yang bisa saya berikan untuk Tuhan? Amin. Anak-anak Jesse yang belum melayani sekarang. Ya, apalagi nanti di new normal ini, ya, awal Juli kemungkinan ibadah kita akan dibuka lagi di gereja dengan kapasitas mungkin yang lebih kecil. Ayo ambil bagian. Jangan nyantai aja, jangan puas menjadi audiens, ya, jangan tenang saja hanya menjadi pendengar. Ayo sekarang kita harus menjadi pelaku supaya makin banyak orang yang diselamatkan. Kita tidak tahu sampai kapan perjalanan kita di dunia ini, teman-teman. Namun selama Dia memberikan kesempatan, mari kita memberikan hidup untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya, mari kita melayani Tuhan dan sesama kita. Orang yang mengasihi Tuhan akan nampak dari bagaimana ia melayani sesamanya. Kalau ia terus cakap kotor,
membangkang ke orang tuanya, orang itu adalah ciri-ciri yang tidak mengasihi orang tua, orang yang tidak mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan akan nampak dari sikapnya, bagaimana dia berperilaku, apakah dia ramah kepada orang lain, apakah dia mendengarkan nasihat orang tuanya, ya, apakah dia tunduk kepada pemimpinnya atau kepada bosnya. Ya, nggak usah berkata saya ini orang taat, saya ini mengasihi Tuhan. Nyatanya di PT, ya, melawan bosnya, ya, di rumah melawan orang tuanya. Keistimewaan yang kita peroleh bukan hanya menjadi anak-anak Allah yang dikasihi, melainkan juga ketika kita menerima panggilan pelayanan Kristus yang kudus dan tak bercelah. Jadi ketika kita melayani, itu adalah keistimewaan. Enggak semua orang ya memberikan diri untuk melayani. Jadi kalau ada orang memberikan diri melayani Tuhan, itu adalah sebuah keistimewaan. Tidak ada perbuatan yang tak berarti jika kita lakukan untuk Kristus. Segala sesuatu harus kita kerjakan untuk Kristus. Bagi teman-teman yang sedang bersekolah, lakukan itu untuk Kristus, itu adalah pelayananmu. Yang sedang bekerja, lakukan itu untuk Kristus, itu adalah pelayananmu. Ya, yang sedang berusaha, bercocok tanam, ya, atau pekerjaan apapun yang sedang berkuliah, itu adalah bentuk pengabdian dan pelayanan kita kepada Tuhan. Menjadi yang terbesar sama dengan menjadi pelayan. Ya, selama ini kita berpikir bahwa orang yang terhormat, orang yang terbesar itu adalah orang yang duduk di kursi raja, orang yang duduk di altar, ya, orang yang duduk di kursi paling tinggi atau di kursi terhormat. Tidak. Alkitab berkata bahwa orang yang terbesar harus menjadi pelayan. Sebab siapa menjadi teladan kita? Yesus Kristus. Yesus Kristus dia yang terbesar, dia yang termulia, tapi dia rela turun ke dunia ini menjadi pelayan, ya, melayani kita, orang-orang yang berdosa ini. Haleluya. Teman-teman yang saya kasihi, hal-hal besar tidak pernah datang dari zona nyaman. Ya, kalau kita mengharapkan hal-hal besar, hal-hal yang dilipat gandakan, hal-hal yang sebelumnya kita tidak pernah pikirkan dan Tuhan lakukan, jangan tinggal di zona nyaman. Jangan hidup santai, ingin dilayani melulu. Ini saatnya berubah dan mau melayani. Puji Tuhan. Haleluya. Sebagai kesimpulannya bagi kita, supaya kita hidup membuahkan hasil. Yang pertama tadi apa teman-teman? Sama-sama katakan yang ada di rumah-rumah. Yang pertama apa? Mau menolong, ya. M yang pertama. Yang kedua, mau bersaksi atau mau menyaksikan. Yang ketiga apa teman-teman? Mau melayani. Ya, mari kita suka menolong orang tua, menolong siapapun, suka bersaksi. Bahkan kita harus mengambil keputusan untuk melayani. Waktu kita terbatas, jadi jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Temukan perbuatan yang membuahkan hasil dan lakukanlah. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan bagi setiap kami anak-anak muda, anak-anak remaja. Hamba-Mu terbatas menyampaikannya, tapi kiranya Roh-Mu bekerja ya Tuhan di hati setiap kami. Roh Kudus yang bekerja menumbuhkan firman itu, sebab melalui pendengaran akan firman Kristus, iman kami akan bertumbuh. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus berbicara kepada telinga dan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan teman-teman, ibadah kita telah selesai dan tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini. Terima kasih buat setiap anak-anak muda, anak-anak remaja yang telah setia
mengikuti pujian penyembahan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, kiranya seluruh anak-anak muda diberi kekuatan, mereka yang hampir menyerah hari-hari ini diberi kekuatan, diberi pengharapan yang baru ya Tuhan. Anak-anak remaja, pemuda yang mungkin merasa bosan di rumah, Kau berikan mereka ide-ide kreatif supaya mampu mengerjakan hal-hal yang baru yang membuat mereka betah di rumah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat teman-teman yang sudah lama tidak bekerja ya Tuhan. Setiap lamaran-lamaran yang mereka berikan ke perusahaan-perusahaan, kami berdoa Tuhan berkati, Tuhan tolong, sehingga dapat ditanggapi oleh pihak perusahaan dan mereka diterima mendapatkan pekerjaan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya setiap kami sehat, dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari penyebaran virus Corona. Tuhan yang melindungi kami. Kami berdoa juga supaya Tuhan yang beri kami hikmat, supaya kami terus berjaga-jaga ya Tuhan. Kami menjalankan protokol kesehatan supaya kami semua sehat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar juga kami mau mengakhiri ibadah kami, biar kiranya Engkau yang memberkati setiap kami. Mari seluruh anak-anak muda, anak-anak remaja, kita mengangkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat yang sempurna ini. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat Tuhan dan yang percaya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Sampai ketemu di ibadah Youth dan Jesse minggu depan. Sabtu depan, kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Shalom.